Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Firmansyah, yang kedua Fatwah Arimbi, yang ketiga Fatma Syahara, yang keempat Novita Saridiah Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kehandalan pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian untuk keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan landasan keandalan sistem dan diperlukan untuk mencapai masing-masing dari 4 prinsip lainnya, seperti kerahasiaan, privasi, integritas pemrosesan, dan ketersediaan. Prosedur-prosedur keamanan informasi membatasi akses sistem hanya untuk pengguna yang terotorisasi saja, sehingga melindungi kerahasiaan data keorganisasian yang sensitif dan privasi atas informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan. Dalam pengendalian untuk keamanan informasi, itu ada 2 konsep keamanan informasi yang fundamental. Yang pertama, yaitu keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Manajemen senior harus berpartisipasi dalam mengembangkan kebijakan karena mereka harus memutuskan sanksi yang akan diberikan terhadap tindakan ketidakpatuhan. Sebagai tambahan, dukungan dan keterlibatan aktif dari manajemen puncak diperlukan untuk memastikan bahwa pelatihan dan komunikasi keamanan dilakukan dengan serius. Yang kedua yaitu Defense in Depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in Depth adalah pengguna berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari sebuah poin kegagalan. Contohnya, banyak organisasi yang tidak hanya menggunakan firewall, tetapi juga berbagai metode autentikasi, seperti kata sandi, token, dan biometrika, untuk membatasi akses terhadap sistem informasi mereka. Pengguna pengendalian yang tumpang tindih, saling melengkapi, dan berulang dapat meningkatkan keseluruhan efektivitas karena jika satu pengendalian gagal, maka yang lainnya dapat berfungsi seperti yang direncanakan. Tujuan dari model keamanan berbasis waktu adalah menggunakan kombinasi perlindungan preventif, detektif, dan korektif yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau dirusak. Selanjutnya kita akan membahas tentang memahami serangan yang ditargetkan. Sebelum memahami pengendalian preventif, detektif, dan korektif yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko gangguan sistem, akan sangat berguna untuk memahami terlebih dahulu langkah-langkah dasar yang dilakukan para penjahat untuk menyerang sistem informasi suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan pengintaian. Kedua, mengupayakan rekayasa sosial. Yang ketiga, memindai dan memetakan target. Keempat, penelitian. Kelima, mengeksekusi serangan. Keenam, menutupi jejak. Jenis-jenis pengendalian untuk memberi keamanan informasi melalui Defense in Depth. Pengendalian preventif digunakan untuk membatasi akses terhadap sumber daya informasi. Manajemen harus menciptakan sebuah budaya sadar keamanan dan para pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan-kebijakan keamanan serta jenis pengendalian untuk memberi keamanan informasi melalui Defense in Depth. Pengendalian preventif digunakan untuk membatasi akses terhadap sumber daya informasi. Manajemen harus menciptakan sebuah budaya sadar keamanan dan para pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan-kebijakan keamanan serta mempraktikkan perilaku komputasi yang aman. Yang pertama, orang-orang pencipta sebuah budaya sadar keamanan. COVID-5 secara spesifik mengidentifikasikan budaya etika organisasi sebagai salah satu dari fasilitator kritik untuk keamanan informasi efektif. 2. Orang-orang pelatihan. COVID-5 mengidentifikasikan kemampuan dan kompetensi sebagai sebuah fasilitator kritis lainnya untuk keamanan informasi yang efektif. Ketiga, proses pengendalian akses pengguna.
organisasi perlu menerapkan satu set pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari pengguna dan akses tanpa izin yang dilakukan oleh pegawai. Agar tujuan tercapai, praktik manajemen COVID-5 DSS 05.04 menekankan perlunya pengendalian untuk pengelola identitas pengguna dan akses logis, sehingga memungkinkan identifikasi secara khusus siapa saja yang mengakses sistem informasi organisasi serta melacak tindakan yang mereka lakukan. Yang keempat, solusi TI, pengendalian anti-malware. Malware dapat membahayakan atau menghancurkan informasi atau menghasilkan sebuah cara untuk memperoleh akses tanpa izin. Oleh karena itu, salah satu dari bagian COVID-5 DSS 05.01 mendaftar perlindungan malware sebagai salah satu dari kunci keamanan yang efektif. Kelima adalah solusi TI, pengendalian akses jaringan. Akses ini dilakukan melalui internet, tetapi beberapa organisasi masih mengelola jaringan hak milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Yang keenam, pertahanan perimeter, router, firewall, dan sistem pencegahan gangguan. Sebuah perangkat yang disebut dengan border router menghubungkan sistem informasi sebuah organisasi ke internet. Di balik border router terdapat firewall utama yang dapat menjadi perangkat-perangkat keras bertujuan khusus atau perangkat lunak bekerja pada sebuah komputer bertujuan umum yang mengendalikan baik komunikasi masuk maupun keluar antar sistem baik firewall dan jaringan lainnya. 7. Bagaimana arus informasi pada jaringan? Tinjauan menyeluruh TCP/IP dan Ethernet. Informasi yang dikerjakan adalah informasi yang dimuat pada Header Transmission Control Protocol atau TCP, Internet Protocol atau IP, dan Ethernet. Header TCP berisi bidang-bidang yang merinci posisi berurutan dari paket yang berkaitan dengan keseluruhan file dan port number atau alamat pada perangkat pengiriman dan penerimaan dari asal file hingga kemana file disusun kembali. 8. Solusi IT, pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak. Praktik manajemen pada COBIT 5 DSS 05.03 menjelaskan aktivitas yang terlibat dalam mengelola keamanan endpoint. Nomor 9. Solusi IT enkripsi. Enkripsi memberikan sebuah lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tanpa izin terhadap informasi sensitif. Kemudian pengendalian detektif. Jenis-jenis pengendalian detektif. 1. Analisis log. Merupakan proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. 2. Sistem deteksi gangguan. Merupakan sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall, kemudian menganalisis log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Yang ketiga, pengujian penetrasi merupakan sebuah upaya terotorisasi oleh baik tim audit internal maupun kantor konsultan keamanan eksternal untuk menerobos ke dalam sistem informasi organisasi. 4. Pengawasan berkelanjutan merupakan suatu pengendalian detektif penting yang dapat mengidentifikasi masalah potensial secara tepat waktu. Kemudian pengendalian korektif. 1. Tim respon insiden komputer merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utama. Yang kedua, pendesain individu khusus. COBIT 5 mendefinisikan struktur keorganisasian sebagai sebuah fasilitas kritis untuk mencapai pengendalian dan keamanan yang efektif. Yang ketiga, manajemen patch. Patch merupakan kode yang dirilis oleh pengembangan perangkat lunak untuk
memperbaiki kerentanan tertentu. Sedangkan untuk manajemen patch merupakan proses secara teratur menerapkan patch dan memperbarui seluruh perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Yang B, pengendalian kerahasiaan dan privasi. Menjaga kerahasiaan adalah suatu perusahaan pasti memiliki informasi sensitif yang tak terhitung seperti rencana strategis, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen legal, dan peningkatan proses. Caranya adalah dengan cara 1. Identifikasi dan klasifikasi informasi yang agar dilindungi. 2. Melindungi kerahasiaan dengan enkripsi tersebut. Yang ketiga, pengendalian akses terhadap informasi yang sensitif. Yang terakhir itu adalah melakukan pelatihan. Dan yang selanjutnya, privasi. Privasi berkaitan erat dengan privasi kerahasiaan. Berkaitan erat dengan prinsip kerahasiaan. Prinsip privasi berfokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis daripada data keorganisasian. 1. Pengendalian privasi. 2. Permasalahan privasi. Dan yang ketiga, regulasi privasi dan prinsip yang diterapkan secara umum. Enkripsi merupakan proses mentransformasikan teks normal atau yang disebut dengan plain text ke dalam raban yang tidak dapat dibaca atau yang disebut dengan ciphertext. Enkripsi merupakan sebuah pengendalian preventif yang dapat digunakan untuk melindungi baik kerahasiaan maupun privasi dengan cara melindungi data saat sedang berjalan melalui internet dan juga menyediakan sebuah tembok besar terakhir yang harus dilalui oleh seorang penyusup yang telah mendapatkan akses tak terotorisasi atas informasi yang disimpan. Prosesan menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat diandalkan adalah sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Pengendalian dasar terhadap input, pemrosesan, dan output adalah dasar-dasar untuk integritas pemrosesan. Aplikasi yang digunakan dalam integritas pemrosesan adalah yang pertama, pengendalian input, pengendalian tambahan entry data pemrosesan batch, pengendalian tambahan entry data online, pengendalian pemrosesan, dan pengendalian output. Gangguan dalam proses bisnis yang dikarenakan tidak tersedianya sistem atau informasi dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Proses pengendalian ketersediaan menunjukkan pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia setiap saat dibutuhkan oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Perusahaan perlu memiliki pengendalian yang didesain untuk memungkinkan kelanjutan cepat dari operasi normal setelah ada kejadian yang mengganggu ketersediaan sistem. Pelatihan juga dapat mengurangi risiko penghentian sistem. Penghentian sistem juga dapat terjadi karena adanya perangkat lunak berbahaya pada komputer seperti virus dan worm. Oleh karena itu, penting untuk memasang, menjaga, dan menjalankan program-program anti-spyware dan antivirus terbaru. Fitur desain umumnya meliputi A. Lantai yang ditinggikan diberi perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh banjir. B. Pendeteksi api dan perangkat penekanan mengurangi kemungkinan kerusakan akibat kebakaran. C. Sistem pendingin udara yang memadai untuk mengurangi kemungkinan kerusakan bagi peralatan komputer karena terlalu panas atau lembab. D. Kabel dengan tancapan khusus yang tidak dapat diganti dengan mudah menurunkan risiko kerusakan sistem karena mencabut tanpa sengaja pada perangkat tersebut. E. Perangkat anti petir memberikan perlindungan terhadap fluktuasi daya temporer yang mungkin menyebabkan kerusakan komputer dan peralatan jaringan lainnya. Sebuah sistem UPS merupakan sebuah perangkat
suplai daya alternatif yang melindungi dari kehilangan daya dan fluktuasi di dalam tingkat daya dengan menggunakan daya baterai untuk mengaktifkan sistem beroperasi cukup lama, membackup data penting dan mematikan dengan aman. G. Pengendalian akses fisik mengurangi risiko pencurian atau kerusakan.